Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu asesor penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2022 yang kami muliakan. Perkenankan, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama kami adalah Abdul Qadir SHMH. Kami merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang. NIDN 0403048701. Kami menjadi dosen terhitung pada tahun 2017 sampai hari ini. Kami dalam perkuliahan pada semester genap, kami mengampu mata kuliah Hukum Pidana 3. Hukum Pidana 3 atau yang dikenal juga dengan Hukum Pidana Khusus dengan bobot 3 SKS. Perkenankan kami untuk menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS terhadap mata kuliah yang kami ampu. Ini merupakan rencana pembelajaran semester Hukum Pidana 3 atau Hukum Pidana Khusus. Kode mata kuliahnya KPT 1735. Diampu oleh kami sendiri, Abdul Qadir SHMH, dengan bobot 3 SKS. Bidang ilmunya ilmu hukum, status mata kuliahnya adalah wajib. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari proses perkuliahan Hukum Pidana 3 pada semester 4 ini adalah terbagi menjadi beberapa bagian, baik soft skill-nya ataupun hard skill-nya. Soft skill berarti berbicara tentang sikap. Ya, capaian pembelajaran yang ingin didapatkan di akhir perkuliahan atau setiap perkuliahan adalah untuk mata kuliah ini. Yang pertama taat hukum, ya, disiplin dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang kedua, sikapnya adalah mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik. Hard skill itu berbicara tentang pengetahuan. Pengetahuan yang diharapkan adalah menguasai konstruksi dan perkembangan hukum pidana positif dan ilmu hukum pidana positif di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana khusus. Keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi, pengembangan, dan implementasi dari teks, mampu mengambil keputusan secara tepat. Sedangkan keterampilan khusus yang diharapkan adalah capaian pembelajarannya, kemampuan berpikir analitis dengan memperhitungkan dampak yang mungkin timbul, kemampuan menerapkan logika hukum, kemampuan membuat dokumen hukum dan penyelesaian masalah hukum, kemampuan menemukan hukum dalam menyelesaikan masalah hukum, kemampuan menyusun strategi dalam menyelesaikan masalah hukum, kemampuan menganalisa, mengambil keputusan, kemampuan mengembangkan ilmu hukumnya, kemampuan melakukan inovasi, kemampuan membuat kebijakan yang akurat, kemampuan bernegosiasi, dan sebagainya. Nah, yang pertama, pada pertemuan pertama biasanya kami melakukan kontrak belajar, bagaimana penerapan dari proses pembelajaran kita selama 1 semester. Kemudian kami mencoba untuk memberikan penjelasan RPS kepada mahasiswa. Ya, pertemuan kedua, pengertian hukum pidana khusus, hubungan hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum seperti apa. Nah, metode pembelajaran bisa hasil kerja kelompok, diskusi, bisa ceramah yang dilakukan oleh dosen untuk 3 kali 50 menit, ya, dengan cara membuat bahan kajian, ya, membuat artikel, buat memberikan analisa, bisa menyampaikan pendapat, pengalaman belajar yang harus didapatkan oleh mahasiswa dengan bobot 10%. Gitu. Kemudian pertemuan ketiga dilanjutkan dengan hukum pidana narkotika dan psikotropika, ya. Keempat, tindak pidana pers. Kelima, cybercrime. Keenam, kaitan dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Ketujuh, tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Setelah 7 kali pertemuan, diakhiri dengan pelaksanaan ujian tengah semester. Setelah UTS, dilanjutkan dengan materi tindak pidana terorisme, kemudian tindak pidana pemilu, pertemuan ke-9,
pertemuan 10 kaitan dengan perlindungan anak, ke-11 juga masih sistem peradilan pidana anak karena begitu besar, 12 tindak pidana KDRT, 13 kaitan dengan tindak pidana pornografi. Ya, yang keempat kaitan tindak pidana lalu lintas diakhiri dengan ujian akhir semester. Nah, setelah 14 kali pertemuan ujian akhir semester, ini adalah referensi buku yang menjadi acuan nih, dan banyak buku lainnya sesuai dengan tema-tema lain. Nah, kemudian ini adalah peraturan perundang-undangan ya yang menjadi acuan referensi bagi mahasiswa untuk mempelajari hukum pidana khusus ini. Nah, kaitan dengan tugas ya, kriteria penilaian, tugasnya kami membagi mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok yang kohesif ya, kelompok-kelompok kecil terdiri dari 5 sampai 10 orang ya, sehingga mereka kami tugaskan untuk mempelajari ya salah satu tema dari pembelajaran hukum pidana khusus yang sudah kita rencanakan dalam RPS, dan mahasiswa kami suruh untuk melakukan kajian-kajian secara hukumnya, melakukan bacaan literasi melalui buku-buku, kemudian dikonsepkan di dalam sebuah bentuk makalah, artikel ilmiah, ataupun karya tulis ilmiah. Ya, sebanyak minimal 20 halaman gitu. Ya, dengan catatan harus memiliki referensi 10 buah buku atau 15 jurnal yang terkait dengan tema tersebut. Bobot penilaian dari mata kuliah ini adalah 10% kehadiran, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, UAS 40%. Selain itu, kami juga mempergunakan e-learning kampus ya, kaitan dengan, maka e-learning ini dipergunakan sebagai asinkronus sebagai tugas tambahan. Bapak Ibu asesor yang kami muliakan, berikut kami tampilkan proses pembelajaran salah satu bab dari mata kuliah hukum pidana khusus. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya haturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam berbahagia buat kawan-kawan semua. Ketemu lagi kita pada pertemuan ketiga pada pagi hari ini untuk mata kuliah hukum pidana 3 atau hukum pidana khusus. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Baik kawan-kawan, kita awali perkuliahan kita pagi hari ini dengan ucapan basmalah. Alhamdulillah. Sebelum perkuliahan, saya perkenankan saya untuk absen. Kawan-kawan cukup pakai raise hand aja ya, ketika saya panggil namanya ya, raise hand. Ya, Salahuddin Dirjon ada? Raise hand bisa? Oke. Julpikar ada? Belum join, nggak apa-apa. Depa Sutisna ada? Ada. Oke. Haryanto, raise hand aja. Kita mulai ya perkuliahan kita pada hari ini kaitan dengan temanya adalah tindak pidana narkotika. Nah, berbicara tentang narkotika, kawan-kawan, mungkin sesuatu adalah hal yang tidak asing lagi bagi kawan-kawan, baik di lingkungan sekitar kawan-kawan ataupun di dalam pergaulan sehari-hari. Narkotika ini menjadi sebuah kejahatan luar biasa karena begitu masifnya ya pergerakannya, sehingga sudah begitu banyak. Makanya ketika kita melihat media sosial, ya televisi, setiap hari pasti ada penangkapan. Ya, ini adalah ancaman wawasan kebangsaan ya yang terjadi di bangsa ini saat ini, baik secara internal ataupun eksternalnya. Internal ada separatis ya, politik nasional yang masih instabilitas, konflik SARA ya, kesenjangan ekonomi dan sebagainya. Secara eksternal kita melihat ada konflik wilayah perbatasan, ada kondisi keamanan internasional misalkan, ada penetrasi ideologi asing ya, budaya-budaya asing dan sebagainya. Yang paling pasti di depan kita saat ini adalah ancaman kaitan dengan serbuan narkoba. Coba kita lihat ya, ketika penangkapan narkotika yang begitu besar dalam jumlah yang besar itu adalah didatangkan dari negara-negara lain ya, dari negara luar lah, sehingga
paling banyak China, Iran dan sebagainya, dan negara-negara Eropa begitu. Nih, kenapa kita menyatakan kenapa harus darurat narkoba gitu? Kenapa harus darurat nih Indonesia gitu? Karena yang pertama adalah daya rusaknya. Ya, daya rusaknya begitu jelas gitu. Tidak ada sih orang yang sehat-sehat saja karena narkotika gitu. Kalau di awal mungkin sehat, tapi beberapa tahun setelah kecanduan pasti tidak akan sehat seperti ini. Nih, aparat yang terjerat ya dari seluruh lini aparat penegak hukum ya sudah tidak asing lagi, bahkan di penjara pun banyak gitu ya. Kemudian wilayah sebarannya sampai pelosok-pelosok, bahkan anak-anak ya sudah banyak. Potensi pasarnya bayangkan gitu kan, penduduk kita sudah 260 juta, itu menjadi pangsa pasar yang luar biasa kalau berbicara tentang nilai ekonomi gitu. Nah, kemudian ada teman-teman baru. Nah, dukungan modal, jaringan internasional, ya, jalur masuknya karena negara kita begitu luas tadi, ya, banyak pelabuhan-pelabuhan tikus, jalur tikus, ya, aksi narapidana, jaringan lapas, dan yang paling pasti adalah ini merupakan proxy war, ya, kejahatan negara-negara asing, bagaimana generasi muda Indonesia itu terkontaminasi dengan narkotika, sehingga ketika ke depan generasi muda ini adalah yang melanjutkan perjuangan ya berjalannya roda pemerintahan, maka akan diisi oleh orang-orang yang secara pemikiran sudah tidak benar lagi karena sudah terkontaminasi oleh narkotika ini. Nah, kita lihat kawan-kawan, kaitan dengan narkotika ya, sudah ada aturan hukum yang mengatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Begitu. Ini adalah undang-undang yang dibuat pasca reformasi yang mengatur segala hal berkaitan dengan narkotika. Nah, kalau kita lihat pasal 1 ayat 1, sebenarnya ya narkotika itu adalah zat atau obat. Ya, mungkin kawan-kawan yang sudah pernah melakukan operasi, ya, yang laki-laki misalkan disunat, ya itu kan di sesar gitu, ibu-ibu melahirkan, itu kan ketika menghilangkan rasa nyeri, rasa sakit yang ditimbulkan akibat operasi, itu kan ada cairan yang disuntikan gitu. Nah, cairan yang disuntikan itu pada prinsipnya adalah narkotika. Nah, makanya pada awalnya narkotika itu adalah obat-obatan, ya, yang tujuannya adalah baik. Namun di dalam perkembangannya, obat-obatannya yang tujuannya adalah baik untuk dunia medis ataupun kesehatan disalahgunakan oleh orang lain, ya, apalagi anak muda, putus cinta sedikit dia pakai narkotika, dimarahi orang tua pakai narkotika, padahal kan menghilangkan rasa sakit itu kan bukan rasa nyeri tubuh yang bisa dirasakan gitu, itu kan tidak nampak rasa sakitnya sebenarnya. Nah, makanya kalau kita lihat ya, definisi operasional dari narkotika adalah zat atau obat, ya, baik yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintetis maupun semi sintetis, ya, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Nah, hilangnya rasa, makanya kan kalau orang dioperasi itu nggak ngerasain apa-apa kalau dikasih bius dan sebagainya gitu. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, jadi nggak berasa sakit gitu. Dibelah perutnya nggak berasa sakitnya gitu. Yang pasti di sini adalah menimbulkan ketergantungan. Coba deh, orang ada berapa obat-obatan pasca operasi gitu kan menghilangkan rasa sakit ya. Ketika kita merasa nyeri sedikit kita minum obatnya. Nah, itu adalah narkotika. Begitu. Nah, kemudian pasal 6 ayat 1 ternyata narkotika itu menurut Undang-Undang 35 tahun 2009 ya digolongkan menjadi 3 golongan. Ya, ada golongan 1, 2, 3. Ternyata ada kasta-kastanya juga gitu. Nah, golongan 1 nih kawan-kawan bisa lihat tujuannya adalah nih yang paling berat gitu ya. Sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan kalau kita coba. Hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk medis pun tidak dipergunakan. Nah, begitu beratnya. Nah, kokain, ganja dan sebagainya. Ganja masih menjadi golongan 1. Golongan 2 tinggi juga ketergantungannya, ya, tetapi sudah mulai pilihan terakhir. Pilihan terakhir dapat digunakan untuk obat-obatan dan sebagainya. Makanya kan alfa metadol, alfa prodina, dan yang ada dol-dol obat-obatan ya, itu adalah termasuk golongan 2 dia. Golongan 3, nah ini adalah tujuannya pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, potensinya ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, golongan 3 inilah yang
secara medis dipergunakan untuk bagian operasi dan sebagainya, karena ketergantungannya potensinya ringan. Jadi kalau orang udah tidak merasakan sakit lagi habis operasi, maka tetap tidak boleh dipergunakan secara ilegal gitu, harus melalui resep dokter begitu. Nah, ternyata pecandu, penyalahguna, ketergantungan berbeda juga kawan-kawan. Ya, kalau pecandu berarti menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, ya, nggak dapat dia sakau, nggak dapat dia marah-marah, nggak dapat dia ngamuk dan sebagainya. Kalau penyalahguna menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum, ya, kalau sekali, 2 kali, 3 kali itu baru masih dibilang penyalahguna narkotika. Tapi kalau sudah setiap minggu, setiap hari, itu bukan penyalahguna lagi, itu sudah menjadi pecandu. Walaupun pada prinsipnya rehabilitasi pecandu itu dimungkinkan begitu, tetapi yang baik itu adalah penyalahguna. Ketergantungan ya secara terus menerus sudah menjadi pecandu dia. Nah, ini ketentuan pidananya ada di pasal 111 sampai 126. Nah, kalau kita lihat pasal 111 ya, konsepnya unsur-unsurnya, setiap orang berarti siapapun. Ya, setiap orang, anak kecil, orang dewasa, ya, pokoknya siapapun, ya, yang tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa hak berarti kan bukan milik dia. Melawan hukum jelas tuh, ada larangan. Melawan hukum ngapain? Menanam. Nah, makanya menanam mulai dari naruh bibitnya sampai manennya itu menanam itu namanya. Ya. Nah, memelihara, misalnya nyiram-nyiramin doang gitu kan, ya tetap kena. Memiliki, lagi kita sebagai pemiliknya, menyimpan, taruh di jok motor, pakai hati-hati itu. Ya, kenapa orang sering kena? Ya, padahal dia nggak ngapa-ngapain, rumahnya cuma dititipin apa, ya, rumahnya disewa, ternyata jadi penyimpanan dan sebagainya. Maka hati-hati. Ya, ketika ada orang nyewa rumah kita tapi nggak tempatin, jadikan gudang dan sebagainya, hati-hati. Nah, ada kata menguasai di sini. Kata menguasai, kalau berbicara tentang benda tidak bergerak, ya, benda tidak bergerak itu benda bergerak, ya, yang bisa dipindahkan, kayak narkotika itu kan bergerak gitu, ya. Yang kata menguasai secara perdata, di mana benda tersebut, siapa yang megang benda tersebut, maka dia dianggap sebagai pemilik. Makanya tidak heran awal-awal undang-undang narkotika ini keluar, ya, banyak itu TKW dititipin koper oleh orang. Padahal koper itu bukan dia, tapi dia yang menguasai koper itu. Ya, dia yang bawa. Maka dia harus mempertanggungjawabkan. Atau tukang ojek gitu ya. Maka hati-hati, ojek online gitu ya. Karena ada kata menguasai ini. Ya, atau menyediakan narkotika golongan 1. Kalau dia dalam bentuk tanaman, dipidana penjara paling singkatnya 4 tahun, karena di sini sudah ada yang namanya pidana minimal, ada namanya pidana maksimal 12 tahun gitu ya. Kalau dia dalam bentuk tanaman 12 tahun, paling lamanya, paling singkatnya 4 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 800 juta, paling banyaknya 8 miliar. Ayat 2-nya, kalau lebih dari 1 kilo, nah, atau lebih dari 5 batang pohon, ganja 5 batang pohon, maka dia bisa seumur hidup. Nah, atau paling singkatnya 5 tahun, paling lamanya 20 tahun. Tambah denda maksimumnya ditambah sepertiga. Pidana maksimumnya di ayat 1 berapa di situ tadi? 8 miliar. Sepertiga dari 8 miliar, berapa pidana dendanya? Nah, silakan ditambahkan. Itu konsep kita membaca peraturan undang-undang. Itu pasal 111. Terus 12 masih sama, ya. Ini golongan 1 tadi tanaman, kalau sekarang bukan tanaman 4 tahun sampai 12 tahun. Ya, kalau bukan tanaman. Kalau lebih dari 5 gram, ya kayak sabu ya. Kalau lebih 5 gram bisa seumur hidup. Ya, atau paling singkat 5 tahun sampai 20 tahun. Begitu. 113 kalau dia yang produksi, mengimpor, mengekspor, ya bandar dan sebagainya ya, paling singkatnya 5 tahun, ya, paling lama 15. Kalau dia menyalurkan ya dalam bentuk tanaman lebih dari 1 kilo, 5 batang, 5 tahun sampai 20 tahun. Bisa dengan pidana mati, ayat 2, 113. Ini berlaku bagi bandar, tukang jualnya, ya, bos-bosnya. Ini pidana mati, 113. Nah, kemudian 114,
juga sama ya. Ini juga pidana mati. Nah, ini untuk dijual lagi, menawarkan dan sebagainya. Pidana seumur hidup dia. Tuh. Nah, 115 masih golongan 1 ya, mengirim dan sebagainya. Pidananya minimalnya 5 tahun, maksimalnya 20 tahun. 116 juga sama, digunakan untuk orang lain dan sebagainya. Begitu kawan-kawan nanti bisa yang mengakibatkan orang lain mati cacat permanen, maka pidana mati. Begitu kan, banyak tuh orang yang dijadikan sebagai percobaan kan. Nah, ini 116. 117 golongan 2 yang mulai ringan dia. Kalau 111 tadi minimalnya 4 tahun, maksimalnya 12 tahun. Kalau yang golongan 3, golongan 2 minimalnya 3 tahun, maksimalnya 10 tahun begitu. Kalau dia lebih dari 5 gram ya, paling singkatnya 5 tahun, paling lamanya 15 tahun. Dendanya paling sedikit 600 juta, paling banyak 5 miliar. Ini 112 juga sama nih bagi bandarnya ya. Kawan bisa lihat kalau 4 tahun sampai 12, tambahkan dia di sini seumur hidup. Nah, pidana mati juga bisa kalau dia golongan 2 ya. 119 juga sama ya. 4 sampai 12 tahun bisa pidana mati juga. 120 3 sampai 10 tahun ya, 5 sampai 15 tahun. Terus 21 4 sampai 12. Nah, 122 ini adalah golongan 3 ya. Jadi dia makin turun tuh ya. Kalau 111 4 sampai 12, 116 3 sampai 10 ya. 122 2 sampai 7 tahun. Itu kalau golongan 3. Ya, golongan 3 dia lebih ringan begitu, yang seringkali dipakai oleh orang-orang begitu. Nah, ini adalah kalau dia lebih dari 5 gram, paling singkatnya 3 tahun, paling lamanya 10 tahun. 123, 3 sampai 10, 5 sampai 15. 124 juga sama, 3 sampai 10, paling lama. Kemudian ayat 2-nya 5 sampai 15 tahun. Nah, ini golongan 1, 2, 3. Nah, 127 kita lihat tadi itu. Kalau dia golongan 1 minimalnya 4 tahun. Golongan 2 minimalnya 3 tahun. Golongan 3 minimalnya 2 tahun. Kan begitu ya. Nah, tetapi ada ketentuan di pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwasannya penyalahguna. Nah, yang disebut penyalahguna tadi ya baru sekali, 2 kali, 3 kali, ya baru nyoba-nyoba lah begitu ya. Penyalahguna narkotika golongan 1, pidana penjaranya paling lamanya 4 tahun. Ya berbeda dia tuh. 111 tadi paling sedikitnya 4 tahun. Sedangkan bagi penyalahguna pasal 127 paling lamanya 4 tahun. Golongan 2 paling lamanya 2 tahun. Golongan 3 paling lamanya 1 tahun. Dan ketentuan ayat 2-nya khusus bagi penyalahguna ya diperkenankan pasal 54 dan 55 undang-undang ini berkaitan dengan rehabilitasi dan bagi penyalahguna. Nah, inilah kawan-kawan pasal 127 ini yang seringkali kawan-kawan dengar ya. Kok kalau kita lihat pasal 111 ancaman pidana minimalnya 4 tahun. Kenapa dia dihukumnya rendah? Ternyata tuh orang dikenakan pasal 127. Nah, disinilah permainan, ya mohon maaf, oleh oknum-oknum ya, yang bisa dipermainkan. Ya, yang tadinya maksimalnya bisa 12 tahun, tahu-tahunya 4 tahun. Ya, kita tahu acara kita ya. Kalau dia dituntut 4 tahun, belum tentu putusannya 4 tahun, bisa jadi di bawahnya. Putus 3 tahun, ya. Di penjara nanti dapat remisi dan sebagainya, ya ujung-ujungnya 2 tahun lepas begitu ya. Kenapa begitu? Ya karena ada pasal 127 di Undang-Undang 35 tahun 2009 ini. Nah, ini adalah rehabilitasi. Penyalahgunaan narkotika mempunyai hak untuk direhabilitasi. Makanya kan kalau ada duit katanya direhab, kalau nggak ada duit ya di penjara. Ini adalah ketentuan-ketentuan pidana yang kita lihat di pasal di Undang-Undang 35 tahun 2009. Gitu. Sampai di sini, kawan-kawan, mungkin ada yang ditanyakan? Izin boleh bertanya? Oke, Bu Irna, silakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Pak, terkait narkoba ini memang terutama di wilayah kita saya juga termasuk di pemerintah daerah itu sudah banyak gerakan-gerakan untuk mencoba memblok terhadap penyebaran narkoba. Ini yang menariknya adalah Pak, kadang-kadang kita tahu ketika ketika pelaporan narkoba itu sampai atau tangkap tangannya narkoba, kadang-kadang pihak APH ya, dalam hal ini mungkin di lapangan kadang-kadang keputusannya berbeda-beda, Pak. Nah, ini yang menarik nih. Mana yang bisa diancam hukuman sekian, ancaman sekian atau sekian di masing-masing aparat penegak khususnya di kepolisian, Pak. Jadi kan saya lihat ketika di lapangan itu yang kita lihat kadang-kadang satu kasus dengan kasus lain penyelesaiannya berbeda. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, apakah ada pasal-pasal terkait dengan hal tersebut di dalam undang-undang narkotika ini terhadap khususnya aparat penegak hukum? Baik itu ketika melakukan kegiatan penyidikan ataupun pada saat mereka sendiri secara individu mungkin ada yang menggunakan narkoba ini. Mungkin Pak bisa mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irna. Begitulah dinamika berkaitan penegakan narkotika. Bahkan kalau kita lihat di lapas yang ada di Indonesia seluruh Indonesia itu hampir 70% itu penghuninya adalah kejahatan narkotika. Begitu luar biasanya, padatnya dan begitu. Nah, bagaimana kita melihat kenapa narkotika itu tidak mendapatkan efek jera yang begitu besar ya, sehingga bahkan makin banyak begitu ya, dan perkembangannya makin banyak lagi jenis-jenis narkotika jenis baru. Ya karena yang kita lihat tadi ya, keterlibatan seluruh lini ya. Karena kalau kita lihat Freddy Budiman yang sudah tembak mati itu ya, bahkan dia makin kaya ketika sudah di penjara begitu ya, masih bisa melakukan jaringannya, masih bisa dikelola di dalam penjara dan sebagainya. Nah, maka tidak heran, maka kita sama-sama berharap ya seluruh penegak hukum mulai dari penyelidikan, penuntutan sampai putusan hakim sampai pada pembinaan narapidana itu sama-sama memperhatikan generasi muda ke depan seperti apa gitu. Apalagi kita lihat ya hakim pun terkadang putusannya ya tergantung tuntutan ya. Nanti kan sudah belajar hukum acara pidana ya, bagaimana hakim tersebut memperhatikan putusan. Ya kalau dia hanya dituntut 4 tahun ya nggak mungkin hakim memutuskan 12 tahun kan, seperti itu. Nah, termasuk juga penyelidik dan penyidik. Ya, kadang-kadang nih konsep permainan di pasal 127 ini seringkali disalahgunakan oleh orang-orang gitu. Pasal 127 ini ya termasuk pasal karet lah, bisa dipergunakan oleh siapapun berkaitan dengan kepentingan ya. Nah, disinilah celah-celah ini harus kita tutup. Makanya sekarang kan lagi proses kaitan dengan revisi Undang-Undang Narkotika ini. Semoga ke depan Undang-Undang Narkotika itu bukan hanya mengedepankan kaitan rehabilitasi, tapi bisa efek jeraknya luar biasa gitu. Orang tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika lagi begitu. Ya itu sudah menjadi rahasia umum lah begitu. Kok tidak serealistis yang ada di undang-undang gitu ya. Di aturan sudah jelas ada pidana mati, tapi ada celah lagi ya. Nah, itu sudah menjadi rahasia umum kita. Baik, kawan-kawan, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan nanti kawan-kawan ya. Silakan dibuka e-learning, sudah punya ya e-learning. Nanti topik-topiknya pembahasan dan lain-lain bisa dilihat di e-learning UMT untuk sebagai tambahan asinkronus kawan-kawan. Oke, terima kasih pertemuannya pada pagi hari ini. Tetap sehat, sukses selalu buat kawan-kawan. Untuk lebih lanjut, pertanyaannya kita lanjutkan di e-learning. Terima kasih, saya akhiri dengan hamdalah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.